Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya akan memberikan eh, pengalaman saya sendiri tentang memasak nasi di nesting. Ini nesting yang kalau dari 308 LWY ini yang ukuran besarnya ya. Jadi saya masak nasi di sini dengan takaran beras seperti ini. Oke. Jadi kan bingung nih kan, berasnya seberapa banyak dan airnya seberapa banyak yang dibutuhkan untuk menanak nasi. Oke, baiklah teman-teman. Ini nasinya kira-kira segini kan. Nih, lihat nih jari saya. Segini. Hampir 3/4 dari ruas jari telunjuk saya. Saya akan memasukkan air seberapa banyak air untuk menanak nasi agar matangnya itu merata, tidak meletes seperti itu. Oke, masukkan air. Ini ya, berasnya udah dicuci. Jadi berasnya udah dicuci duluan. Kita lihat takaran airnya. Ini tips juga. Belum airnya belum. Masih kurang. Masih kurang. Ini menurut saya pas. Tambah sedikit lagi lah. Karena nggak perlu kita aduk lagi, nggak perlu kita buka-buka lagi. Ada cara-caranya sendiri. Caranya sendiri untuk dilap dulu. Untuk mengetahui kapan api itu dibesarkan, kapan api itu dimatikan, kapan itu didiamkan, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Ini udah 2 menit, mempersingkat durasi. Kita hidupkan kompornya. Kompor sudah hidup. Saya menggunakan kompor ultralight tungku lebar sebesar ini aja apinya dulu. Kelihatan nggak ya? Kita tutup pencahayaan sebentar. Kelihatan apinya kan? Bisa lebih besar lagi, ini lebih besar. Nggak usah, kita nggak perlu api yang segitu. Nggak perlu api yang segini aja. Kita dengan takaran yang tadi seperti itu, kecil sedikit lagi. Oke, kita tutup. Oh sebentar, kameranya tidak kelihatan. Kita tutup. Bentar teman-teman, maaf agak sedikit goyang. Jadi ini tips kawan-kawan yang lain. Bentar, saya atur dulu kameranya. Oke, kita sambung lagi. Ini tips untuk kawan-kawan yang lain apabila yang belum tahu tentang menanak nasi atau memasak nasi di nesting. Ini tips bagus sih. Udah saya alami, udah saya lakukan dan ini berhasil. Jadi nanti kita tunggu waktunya di mana air yang di dalam mendidih ini tadi keluar, menetes dari sela-sela tutup ini. Begitu keluar nanti kita tunggu momennya, ya kan? Kita kecilkan api dengan pakai api kecil. Berarti kita menunggu air ini keluar. Kira-kira berapa menit bang, kan gitu kan? Sekitar 5 menit lah dari kita memasukkan api ini tadi di atas tungku. Oke, kita tunggu aja kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang sudah melihat channel saya,
Mohon juga dibantu untuk subscribe agar kelangsungan video ini, dan saya akan semangat untuk melengkapi alat-alat camping yang lebih modern lagi. Jadi menurut teman-teman, kalau untuk berpergian nggak perlu bawa nasi yang dari rumah, membawa rice cooker gitu kan. Jadi kalau udah ada tahu tips seperti ini dan mempunyai alat-alat seperti ini, bisa sih. Kalau kawan-kawan mempunyai apa namanya, seperti ini teman-teman. Ini kan sudah blueberry. Kita kecilkan apinya. Seperti ini teman-teman, maaf ya. Oke. Jadi ini di tahap pertama. Kita sudah melewatinya. Oke, nggak apa-apa lantainya menetes. Ini demi kalian yang untuk mempunyai penjelasan dari saya, demi kalian. Saya kecilkan lagi api. Oke, seperti ini. Jadi di tahap pertama ini sudah selesai, kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua kita hanya menunggu sekitar 20 menit, lalu matikan apinya ini tadi. Seperti ini apinya, sebentar ya. Termasuk api kecil. Oke teman-teman. Maaf ya, saya kadang-kadang bilang teman-teman, kadang saya bilang kawan, karena terbiasa. Ada yang sekelompok saya membilang ke mereka teman, ada yang berapa kelompok saya bilang kawan-kawan. Oke, kita hanya menunggu selama 20 menit. Sesudah itu kita matikan kompornya. Jadi ini adalah cara memasak nasi tanpa mengadu-adu nasinya, tanpa membuka tutup rice cookernya. Seperti itu teman-teman. Abaikan aja air yang ada di bawah. Nggak apa-apa, nanti saya lap itu. Oke teman-teman, kiranya kita menunggu 20 menit. Nanti bakal di waktu menunggu saya akan mempercepatkan videonya agar durasinya dapat. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, mohon dan tolong dibantu subscribe-nya, like-nya, agar saya sebagai pemula dalam konten ini lebih semangat gitu. Jadi kalau saya ulangi lagi, jadi kalau kawan-kawan tidak mempunyai kompor ultralight ini, bisa menggunakan kompor portable yang kotak, kompor portable yang bunga, bisa juga digunakan kompor portable yang seperti di mini cafe ataupun cafe besar. Jadi nggak perlu harus pakai kompor seperti ini gitu. Cuma kompor ini saya suka motifnya, kayaknya kokoh gitu. Saya suka aja mengkoleksi barang. Kita tunggu selama dia 20 menit atau 25 menit lah. Jadi awalnya sih kan kayak mana ya, pengalaman saya kayak penasaran, masa sih bisa atau enggak
menanak nasi di apa ini ya, cooking set yang ini tanpa dikacau, tanpa pakai langseng itu kayak saringan kawan-kawan, kayak saringan supaya nasi itu tidak meletes gitu. Jadi kalau menurut pengalaman saya sih ada juga gosongnya, ada gitu kan, tapi nggak gosong-gosong kali lah, kira-kira 1 sendok lah. Karena tadi malam saya sudah mencoba dulu sebelum saya praktikkan atau sebelum saya jelaskan di video ini gitu, supaya kawan-kawan tidak kecewa gitu. Ini bukan konten yang harus viewernya naik karena kebohongan, enggak. Saya praktikkan dulu, kalau berhasil saya jelaskan gitu. Kita real apa adanya. Jadi kalau untuk di suasana camping setelah kita apa ya, di fase kedua ini kan ceritanya kita hanya menunggu selama 25 menit. Kawan-kawan bisa beraktivitas yang lain gitu kan. Bisa, kalau untuk biasa sih mie instan, masa Indomie. Bisa ngerajang cabenya dulu, siap-siapkan bahan yang lain kan gitu kan. Jadi inilah waktu tenangnya gitu. Kalau ada pertanyaan yang gini ya, simple nggak masak ini? Simple. Kita hanya mengatur air, kita hanya ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua itu cuma menunggu dan mematikan gitu. Mematikan api, mengecilkan api gitu. Jadi hanya menunggu waktu aja. Nggak harus dibuka tutupnya, dikacau-kacau lagi, nggak harus. Nggak harus juga dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan langsung, nggak harus gitu kan. Jadi saya pakai nesting yang apa ya, yang DS308 yang kebanyakan yang ya sejenis LWY, seperti ini tulisannya, tutupnya seperti tanda-tandanya LWY. Oke, kelihatan ya kawan-kawan, LWY. Untuk kawan-kawan saya mohon maaf tidak memakai stopwatch karena kebetulan lagi satu HP yang saya gunakan. Jadi saya akan bilang ke kawan-kawan kalau ini udah berjalan waktunya sekitar 13 menit lah, seperti itu. Tapi ini sharing ya teman-teman, kalau ada teman-teman yang menemukan apa baru ya, tips baru dalam menanam nasi, kita bisa sharing di komentar ini. Kita terbuka apabila ini gosong bawahnya gitu kan. Kalau dia masak sih masak merata, ini tergantung si air tadi gitu kan, kita menakar air nih tadi.
Kalau airnya lebih banyak dari berasnya tadi, mungkin jadinya agak sedikit lembek, tapi nggak lembek-lembek kali lah. Kalau untuk di ruangan terbuka, apalagi jauh dari namanya listrik, kita nggak menggunakan rice cooker kan, mungkin bisa kita makan gitu. Gitu ya, namanya itu yang ada yang bisa kan gitu kan, mau tak mau bahasanya gitu. Oke teman-teman, saat ini sudah berjalan sekitar 15 menit lah dari tahap yang kedua ini. Kita hanya menunggu sekitar 8 menit atau 10 menit dari tahap yang kedua ini. Jadi kalau bosan melihat keman ya, penampilan dari video ini karena kamera cuma satu, wajar lah, namanya pemula, jadi mohon lah ya dibantu, karena subscribe itu gratis gitu kan. Ini berbagi tips teman-teman gitu kan. Kalau berhasil ya kita bilang berhasil gitu kan, kalau tidak berhasil ngapain kita tutupi kan gitu kan. Kita akan lihat ada yang kurangan gitu kan dari tips ini gitu. Sebetulnya kawan-kawan, nah kita sudah memasuki hampir 18 menit di proses tahap kedua ini. Jadi kalau untuk teman-teman penasaran untuk membuka tutup, boleh aja sih gitu kan bagi yang penasaran. Tapi kalau dia masih sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam ya, atau 30 menit, itu nggak perlu ada khawatir gitu kan, ada rasa khawatir. Jadi yakin aja gitu, percaya aja gitu kan. percaya diri gitu. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi lah. Jadi biar pas di tengah-tengah, menurut feeling saya 23 menit bisa lah ini. Jadi ini tahap yang kedua kawan-kawan kan gitu kan. Hanya 3 tahap aja gitu. Tahap yang ketiga matikan, kita tunggu 5 menit, nasi udah masak gitu. Oke. Dah, sepertinya ini udah sih.
kita matikan kompornya ya kawan-kawan. Ini saya kira-kira 23 menit lah, 3 menit, 25 pun bisa gitu. Oke, kita matikan. Bismillah. Kompor sudah mati teman. Nah, jangan kita buka, kita tunggu sekitar 5 menit. 5 menit lah, 5 menit atau lebih. Ini udah bisa kita santap. Oke, sembari nunggu waktu sekitar 2 menit atau 3 menit, saya sharing dulu terhadap cooking set DS308 yang LW-nya. Jadi nesting ini cukup bagus. Kalau secara pribadi saya lihat bagian yang pinggir ini dari ceret, kami bilangnya di sini. Bagian pinggir sini, pinggir, atas, bawah. Bawah ini yang agak tipis kalau dari ketukan. Tapi menurut analisa saya, ini yang bawah ini kan untuk mengantarkan api yang dari bawah ke dalam. Yang samping sini yang kayaknya berguna juga untuk dinginnya dari luar, menahan dingin dari luar gitu. Jadi kalau dibilang rekomen karena dengan harga 165.000 kita mendapatkan tiga bahan yang utama gitu kan. Ceret,
panci dan sejenis penggorengan gitu kan. Untuk bahan-bahan dalamnya ada mangkuk berisi 3 buah, centong, dan spons busa gitu. Jadi dengan alat yang kawan-kawan miliki dengan harga 165.000 itu adalah sebatu alat bantu untuk ruangan terbuka gitu. Rekomen. Oke. Udah bisa lah nih. Kita buka nasinya. Apakah sesuai harapan atau tidak? Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Ini penampatan teman-teman. Tara. Ya, kita lihat. Oke. Ya, kalian lihat seperti apa tampilan? Nampak nggak kira-kira meletus? Enggak kan? Kan gitu. Berarti ini berhasil gitu ya. Saya akan memberikan yang bermanfaat gitu. Kalau nggak berhasil bilang nggak berhasil, kalau berhasil bilang berhasil. Kita cari yang lebih dalam lagi. Ini dia. Nah, ya kan kelihatan kan? Oke. See you next video. Terima kasih.